Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Supriyanto Abdi SAG FCA selaku dosen pembimbing, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya ataupun melaksanakan seminar proposal skripsi dengan judul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Karakter Religius Siswa melalui program Full Day School di SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya, yang disusun oleh saya sendiri, Ridwan Rais, dengan nomor induk mahasiswa 18422 136. Oke, baiklah. Kita masuk pada isi daripada proposal saya yang pertama, yaitu bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Poin A, latar belakang. Sebagaimana kita pahami bersama, sebagai dasar daripada pendidikan yang kita pahami, yaitu pendidikan merupakan upaya sadar yang terarah, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam mengembangkan berbagai aspek dalam kehidupan ini. Seperti kita sebut aspek kepribadian, kecerdasan, keterampilan, hingga tidak dapat dipungkiri aspek spiritual. Melalui pendidikanlah generasi penerus bangsa ini dilatih dan dibina untuk menjadi manusia yang lebih baik, bertanggung jawab, dan dapat mengantisipasi segala bentuk perubahan yang akan datang di masa depan. Tentunya, untuk mencapai pendidikan yang baik ataupun pendidikan yang berhasil, dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, tidak hanya dari orang tua, akan tetapi di sini termasuk perannya ataupun upaya ataupun perannya daripada para pendidik. Gitu. Terus dalam konteks saat ini yang saya akan sampaikan adalah pendidik dalam pendidikan agama Islam. Baik. Pendidikan agama Islam itu sendiri merupakan upaya sadar dan terarah untuk memahami, menghayati, dan berkarakter mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis melalui bimbingan, latihan, dan pengamalan. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi insan yang mulia. Baik. Sebagaimana disampaikan tadi di awal, bahwasannya keberhasilan pendidikan termasuk di dalamnya adalah peran para pendidik. Kenapa? Karena para pendidik itu ataupun para guru itu menempati posisi kedua dalam mendidik, bisa dibilang posisi kedua dalam mendidik para peserta didik setelah orang tua. Memang para orang tua itu mendapatkan amanah dari Allah SWT langsung untuk mendidik para anak-anaknya. Akan tetapi mungkin karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu, maka orang tua mempercayakan pendidikan anaknya terhadap ataupun kepada guru-guru di sekolah. Maka dari itu, sudah sepatutnya para pendidik dan guru tidak hanya dituntut untuk luas dalam pengetahuan, akan tetapi juga dia baik ataupun memiliki karakter dan akhlak yang prima. Karena pendidik ataupun guru dalam Islam, di sini saya jelaskan bahwasannya mereka adalah spiritual father ataupun bapak ruhani yang memberikan unsur dominan pemahaman pengetahuan agama dan bimbingan karakter religius, dan merupakan sosok manusia yang diharapkan kehadirannya maupun peranannya dalam dunia pendidikan, dengan tidak hanya berkewajiban untuk transfer of knowledge ataupun mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga dia berkewajiban untuk transfer of karakter ataupun mentransfer karakter kepada para peserta didik. Mengapa penanaman akhlak terpuji ataupun karakter yang baik itu sangat perlu, terkhusus dalam konteksnya yang saya akan teliti, yaitu pada anak-anak sekolah dasar. Karena menanamkan pendidikan akhlak terpuji ataupun karakter yang baik sedari dini terhadap anak
menjadi upaya agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku tercela yang kelak akan berdampak negatif bagi dirinya, atau bahkan dapat merusak masa depannya. Terkhusus di era saat ini, era di mana kita ketahui bersama iptek semakin maju, semakin pesat, menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan agama Islam. Oke, baik. Adanya kemajuan iptek tersebut memang kita rasakan banyak sekali memberi dampak positif, yaitu berupa kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun tak dapat dipungkiri, terdapat juga berbagai macam dampak negatif. Antara lain adalah degradasi moral dan kerusakan akhlak yang kita dapat saksikan bersama-sama. Oke. Gejala tersebut di sini saya indikasikan seperti yang indikasi tersebut tidak hanya terjadi di kalangan dewasa, namun juga kerap terjadi di kalangan remaja. Seperti kasus sebut saja penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, dan lain sebagainya. Maka berdasarkan hal tersebut, gerakan moralisasi harus makin dimantapkan dan dilembagakan. Oleh siapa lagi upayanya kalau bukan melalui berbagai sektor pendidikan. Guru di sekolah mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai-nilai religius serta menjadi teladan bagi siswanya, terkhusus di sini bagi guru agama Islam. Oke. Berdasarkan dari uraian latar belakang singkat tersebut, maka penulis mengamati secara singkat bahwa saat ini banyak sekali lembaga-lembaga, terkhusus lembaga-lembaga pendidikan yang bernempaskan pendidikan Islam yang menyadari pentingnya penguatan moralisasi dan pembinaan karakter religius sejak dini tersebut di masa sekarang. Termasuk salah satunya yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu ataupun SDIT Al-Muslimin yang berada di Kota Tasikmalaya. Oke, baik. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah untuk nantinya diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, masuk pada tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian untuk memahami upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Yang kedua, untuk memahami faktor pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Sedangkan untuk kegunaan penelitian, ada dua, yaitu secara teoritis dan juga secara praktis. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui urgensi pembinaan karakter religius siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar, dengan harapan agar anak didik terjauh dari perilaku yang kurang baik. Sedangkan secara praktis, mampu memberikan wawasan dan urgensi pembinaan karakter siswa agar di lingkungan luar sekolah dapat membentengi dari perilaku kurang baik. Terlebih, siswa di usia sekolah dasar memiliki tingkat keaktifan yang tinggi, perlu mendapatkan perhatian. Baik, masuk kepada poin D, yaitu sistematika pembahasan. Dalam hal ini, khususnya dalam proposal skripsi ini, penulis hanya mencantumkan 3 bab saja, sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, bab pertama berisikan tentang pendahuluan, yaitu merupakan bagian yang berisi latar belakang, fokus, dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian bab kedua, kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dalam penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini, sedangkan landasan teori berkaitan dengan teori-teori yang nantinya akan digunakan penulis dalam penelitian yang berfungsi untuk memahami dan mengenali objek yang diteliti. Dan yang bab 3, metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian field research, yaitu penelitian lapangan,
Dan dalam penelitian lapangan terdapat beberapa hal, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Baik. Adapun untuk 2 bab selanjutnya yang nantinya akan dilanjutkan setelah penelitian dimulai. Selanjutnya masuk kepada bab 2, yaitu tentang kajian pustaka dan landasan teori. Poin A yaitu kajian pustaka. Kajian 1 yaitu berdasarkan ataupun menukil kepada skripsi Lukman Hakim Mauluda 2018 dari program sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Religius Siswa melalui program Full Day School di SD Integral Hidayatullah Kota Probolinggo. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas peran guru melalui program Full Day School. Namun perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu guru secara keseluruhan, sedangkan penelitian saya ataupun penelitian penulis lebih terfokus pada guru pendidikan agama Islam dalam pelaksanaannya. Selanjutnya kajian kedua yaitu skripsi Fathihul Umam tahun 2015 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Penerapan Full Day School untuk meningkatkan pembentukan karakter religius siswa kelas 10 di MAN Lamongan. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Full Day School, kesamaannya, serta jenis penelitian yang dipakai. Namun perbedaannya dengan skripsi peneliti ialah berfokus kepada penerapan Full Day School dalam meningkatkan pembentukan karakter religius siswa. Akan tetapi skripsi yang saya tulis ini terfokus kepada peran guru PAI dalam membentuk pendidikan karakter religius siswa melalui program Full Day School. Kemudian kajian ketiga, yaitu tesis non-munfarida tahun 2017 dari program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menumbuh kembangkan konsep ceria, cerdas, energik, religius, ilmiah, amaliyah pada peserta didik di MAN Suruh Kabupaten Semarang tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini memiliki hubungan dengan penelitian penulis, yaitu membahas peranan atau upaya guru pendidikan agama Islam dan memiliki perbedaan yaitu mengenai konsep masalah dan jenjang pendidikan. Selanjutnya kajian keempat, yaitu penelitian yang ditulis oleh Muhammad Suraji tahun 2013 dalam Dar El Ilmi Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora yang berjudul Upaya Guru Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu membahas mengenai upaya guru PAI, namun perbedaannya pada permasalahan penelitian. Selanjutnya, kajian kelima, yaitu penelitian yang ditulis oleh M. Mashkur tahun 2018 dalam At-Tufah, Jurnal Keislaman IAIN Sunan Giri, yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Self-Control pada Remaja. Persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai upaya guru PAI, namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, jenjang pendidikan, dan permasalahan penelitian. Dan yang keenam, penelitian yang ditulis oleh Umi Zakiatul Hilal tahun 2019 dalam jurnal Al-Qalam yang berjudul Peran Guru PAI dalam Masyarakat, studi kasus guru PAI di SMP Kecamatan Tempel. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada upaya guru PAI saat di masyarakat, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, permasalahan, dan kendala penelitian. Yang ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Aan Irfan tahun 2016 dengan judul penelitian Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa, studi kasus di SMP Negeri 1 Bandungan, Kabupaten Semarang. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengenai upaya, namun perbedaannya terdapat pada permasalahan dan jenjang pendidikan. Kajian keempat,
kajian ke-8 ataupun kajian terakhir, yaitu penelitian yang ditulis oleh Edi Kuswanto tahun 2014 dalam Budarisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam dengan judul Peranan Guru PAI dalam Pendidikan Akhlak di Sekolah. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengenai upaya guru PAI dalam membina karakter siswa. Namun perbedaannya terdapat pada permasalahan jenjang pendidikan, fokus penelitian, analisis, karakter siswa, dan kendala atas upaya guru. Baiklah, itulah kajian pustaka daripada peneliti judul yang saya akan teliti. Kemudian poin B yaitu landasan teori. Yang pertama, di sini saya izin untuk tidak memaparkan secara keseluruhan, akan tetapi akan menyampaikannya secara singkat dan jelas, padat dan jelas. Baik, yang pertama konsep guru dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan agama Islam, guru disebut al-muallim ataupun al-ustadz yang bertugas untuk memberikan ilmu agama pada suatu majelis ta'lim ataupun tempat memperoleh ilmu. Dalam hal ini, al-muallim atau al-ustadz juga mempunyai pengertian lain, yakni orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek spiritualitas manusia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kemudian, di sini saya tidak cantumkan, namun ada beberapa syarat guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, sehat jasmani. Kemudian selanjutnya keempat, berkarakter baik. Itu 4 poin yang setidaknya harus ada ataupun menjadi syarat daripada para pendidik agama Islam. Selanjutnya, ada pula kompetensi guru pendidikan agama Islam yang setidaknya harus dimiliki oleh para pendidik. Yang pertama, kemampuan pedagogik, kemudian kemampuan kepribadian, dan juga kemampuan profesionalitas. Oke. Dan yang terakhir, kemampuan sosial. Baik, masuk kepada yang poin kedua, yaitu karakter religius. Poin A, yaitu pengertian karakter religius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pengertian karakter berdasarkan para ahli, diantaranya menurut Sherensko, karakter didefinisikan sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi. Sedangkan religius berasal dari kata dasar religi, yang berasal dari bahasa asing religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan secara singkat bahwasanya karakter religius adalah pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang dengan berperilaku yang baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada nilai ketuhanan yang berlandaskan agama untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya poin B, yaitu nilai-nilai religius. Karakter religius tidak akan terbentuk tanpa adanya nilai religius. Nilai-nilai inilah yang nantinya digunakan untuk menanamkan dalam kegiatan di lembaga pendidikan. Nilai-nilai tersebut saya rangkum menjadi 2 poin besar. Yang pertama yaitu nilai ilahiyah, yaitu nilai yang dititipkan Allah melalui peran Rasul-Nya yang berbentuk ketakwaan, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu ilahi. Dan yang kedua yaitu mohon maaf, nilai ilahiyah antara lain bisa kita ketahui bersama bahwasanya yang pertama iman seperti iman, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, dan rasa syukur. Kemudian yang kedua, nilai insaniyah.
Nilai insani yaitu perwujudannya lahiriah manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia yang berupa akhlak ataupun karakter religius. Nilai insani ini kalau kita bisa bilang adalah nilai yang menjadi perwujudan ataupun esensi dari kita mendalami dari nilai-nilai ilahiyah, yaitu membumikan nilai-nilai tersebut untuk berlaku dengan sesama manusia. Selanjutnya masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi karakter religius. Tentunya dalam perkembangan sikap religius, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu disebabkan oleh faktor genetik ataupun faktor individu yang diwariskan orang tua kepada anak, dan juga faktor individu itu sendiri, yaitu bawaan dia sejak lahir. Sebagai manusia tentunya dibekali dengan karakternya masing-masing. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu berasal daripada keluarga, kemudian faktor lingkungan, dan juga saat ini yaitu faktor media sosial. Faktor keluarga adalah tempat pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat pendidikan karakter yang terbaik dibanding pendidikan manapun. Hal ini dikarenakan melalui keluarga, orang tua akan memberikan pendidikan karakter kepada anak sedini mungkin. Jadi tidak dapat dipengaruhi bahwasanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi karakter religius seorang anak ataupun seseorang itu, yang pertama dari eksternal itu adalah dari keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua dari lingkungan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat memungkiri bahwasannya manusia ini berkomunikasi dengan berbagai banyak orang di lingkungannya. Dan itu bisa mempengaruhi terhadap karakter-karakter daripada orang-orang tersebut. Oke. Tentu dengan pergaulan sosial ini akan mempengaruhi karakter manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir adalah faktor media sosial. Oke, baik. Selanjutnya, poin D yaitu strategi guru PAI membina karakter religius. Setelah tadi dipaparkan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi karakter religius, maka selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana strategi guru PAI untuk membina karakter religius. Di sini saya menukil pendapat dari Ahmad Tafsir menjelaskan mengenai strategi pendidik dalam membina karakter religius siswa di sekolah, diantaranya melalui yang pertama, memberikan contoh ataupun teladan, yang kedua, membiasakan hal-hal yang baik, yang ketiga, menegakkan disiplin, yang keempat, memberikan motivasi, yang kelima, memberikan hadiah, yang keenam, memberikan sanksi dalam rangka penegasan kedisiplinan, dan yang ketujuh, menciptakan suasana religius di sekolah. Kemudian Kemendiknas menyebutkan strategi guru dalam membina karakter melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan atau moral knowing. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau moral loving. Yang ketiga, tahap pembiasaan atau moral action. Baik. Selanjutnya, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu berkaitan dengan full day school. Yang pertama, pengertian full day school. Itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan perkataannya ialah full berarti penuh, dan day berarti hari, serta school berarti sekolah. Jadi full day school menurut bahasa itu sendiri dapat dipahami sebagai kegiatan sehari penuh di sekolah. Oke, baik. Full day school dapat kita pahami juga sebagai program pendidikan yang seluruh aktivitas terpusat di sekolah sepanjang hari, dengan ciri khas yang melekat padanya yaitu adanya integrated curriculum dan integrated activity. Selanjutnya, latar belakang full day school muncul ataupun terbentuk ataupun ada di Indonesia. Yang pertama, secara historis adanya
sekolah full day school merupakan pengembangan dari maraknya sekolah unggulan yang muncul pada pertengahan tahun 90-an. Tak hanya berevolusi menjadi sekolah full day school sebetulnya, namun berevolusi juga menjadi beragam sekolah yang melabeli dirinya dengan program plus yang menjadi ciri khas yang memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Sebut saja seperti sekolah alam dan lain-lain. Tetapi secara umum ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya sistem full day school itu sendiri. Secara umum, tujuan yang melatar belakangi hal tersebut antara lain yang pertama, minimnya orang tua di rumah berinteraksi dengan anak dikarenakan kesibukan pekerjaan dan lain-lain. Kedua, meningkatnya single parents. Ketiga, perlunya formulasi jam tambahan keagamaan bagi anak. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan sebagai sebuah alternatif solusi terhadap permasalahan kemerosotan bangsa, terutama akhlak. Yang kelima, semakin canggihnya komunikasi membuat dunia seolah-olah tanpa batas yang dapat mempengaruhi perilaku anak jika tidak mendapat pengawasan dari orang dewasa. Selanjutnya, tentunya dalam pelaksanaan suatu program sekolah, ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan full day school itu sendiri, yang pertama, kelebihan terlebih dahulu. Sistem full day school antara lain memiliki kelebihan, yang pertama, anak mendapatkan pendidikan umum, antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, anak memperoleh pendidikan keislaman secara layak dan proporsional. Ketiga, anak mendapat pendidikan kepribadian yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan sosial budaya yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan globalisasi yang membutuhkan nilai sharing, dan lain-lain. Yang keempat, potensi anak tersalurkan melalui kegiatan beragam ekstrakurikuler. Yang kelima, perkembangan bakat, minat, dan kecerdasan anak terantisipasi sejak dini melalui pantauan program bimbingan dan konseling. Tentunya jika ada kelebihan, maka di sana ada juga kekurangan. Kekurangan daripada sistem full day school antara lain yang pertama, sistem full day school berpotensi ataupun seringkali menimbulkan rasa bosan pada siswa. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan full day school itu adalah pelaksanaannya seharian penuh. Maka dari itu jika programnya tidak menyenangkan ataupun tidak inovatif, maka itu cenderung bisa cepat ataupun menimbulkan rasa bosan bagi para peserta didik. Oke. Kedua, memerlukan perhatian dan kesungguhan bagi para pengelola agar proses pembelajaran pada lembaga pendidikan yang berpola full day school berlangsung optimal. Sangat dibutuhkan perhatian dan curahan pemikiran, terlebih dari pengelolanya. Bahkan mungkin pengorbanan fisik, psikologis, material, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab 3 daripada proposal skripsi ini, yaitu terkait metodologi penelitian. Yang pertama, poin A, yaitu jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian pertama deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan keadaan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang diteliti. Kemudian metode yang dipakai atau pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Selanjutnya, tempat dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan peneliti laksanakan yaitu di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muslimin Kota Tasikmalaya yang beralamatkan di Jalan Taman Sari nomor 12, Gunung Kanyere, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya, poin C yaitu informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang akan dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi untuk keperluan penelitian. Oke. Informan penelitian adalah mohon maaf. Dan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru pendidikan agama Islam, dan yang ketiga sampel siswa. Kemudian yang poin D, teknik penentuan informan. Pada penelitian ini, dalam penentuan informan, penulis menggunakan teknik purposif, yaitu menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Oke. Seperti penjelasan di atas, jadi penulis akan menentukan informan dalam penelitian ini terlebih dahulu. Akan tetapi jika penulis sudah berada di lapangan dan ternyata masih ada beberapa orang yang lebih memahami, maka penulis akan menggali informasi dan daripada informan-informan tersebut untuk mendapatkan jawaban yang cukup. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana metode kualitatif. Yang pertama, observasi. Pada observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung demi mendapatkan data yang valid terkait masalah yang ingin peneliti teliti, yaitu tentang bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa melalui program Full Day School di SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Yang kedua, melalui wawancara, yaitu peneliti akan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang di dalamnya berisikan daftar pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada informan, agar data yang didapatkan lebih terstruktur dan terarah mengenai bagaimana upaya program guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan karakter religius siswa melalui program Full Day School di SDIT Al-Muslimin Kota Tasikmalaya. Dan yang ketiga, dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya seperti berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumenta dari seseorang. Pada kegiatan dokumentasi ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SDIT Al-Muslimin, seperti foto, artikel, dan dokumen lainnya, kemudian menyusunnya untuk kelengkapan data terkait dengan kebutuhan penelitian. Oke, baik. Poin F yaitu uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji credibility ataupun kredibilitas, uji transferability ataupun validitas eksternal, uji dependability ataupun reliabilitas, dan confirmability ataupun objektivitas. Oke. Uji kredibilitas itu sendiri yaitu agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai suatu karya ilmiah. Maka uji kredibilitas itu di sini saya lakukan dengan cara tringualisasi, yaitu pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Kemudian uji validitas eksternal, yaitu merupakan penunjukan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Kemudian uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut dilakukan. Dan yang keempat, uji objektivitas. Dalam penelitian kualitatif ini, uji confirmability mirip juga dengan uji defendability. Sehingga pengujiannya dapat
dilakukan secara bersamaan. Oke. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan, ataupun selesai pulang dari lapangan. Yang pertama, data sebelum di lapangan. Yang kedua, data sudah di lapangan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion, ataupun drawing, ataupun verification. Baik, mungkin sekian presentasi daripada proposal skripsi yang saya akan laksanakan. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Bapak Supriyanto Abdi karena sudah bersedia untuk menjadi dosen pembimbing. Selanjutnya, saya meminta arahan dan bimbingannya untuk saya ke depannya. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.